Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurnikmah dari Tadris IPA B semester 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah profesi keguruan. Oke, langsung saja. Dengan menonton video ini, kalian dapat mengerti dan memahami apa saja kebijakan-kebijakan baru yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 berdasarkan pada perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Undang-undang ini dibuat untuk menunjang pembangunan pendidikan terkait dengan pembinaan guru dan tenaga pendidikan. Meskipun telah menunjukkan hasil yang baik, undang-undang sebelumnya tentu masih ada masalah-masalah yang harus dibenahi. Kemudian mengapa ada 3 faktor yang menyebabkan mengapa peraturan ini dibuat, yaitu yang pertama yaitu mewujudkan visi. Visi apa yang dimaksud? Yaitu visi untuk penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas dan tentunya untuk mewujudkan profesionalitas guru. Apa saja profesionalitas guru itu? Yang pertama yaitu memiliki minat, memiliki bakat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua yaitu mempunyai komitmen, dan yang ketiga yaitu kualifikasi akademik sesuai dengan bidang yang diukur. Dan yang selanjutnya bisa dilihat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang kedua yaitu faktor yang kedua yaitu perbaikan tata kelola guru. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bekerja sama untuk memperbaiki pendidikan yang bermutu dan mempunyai daya saing. Tata kelola guru yang efektif adalah yang mampu melahirkan insentif dan memacu motivasi guru untuk memelihara dan meningkatkan kinerjanya. Salah satu tata kelola guru yang paling berperan terhadap mutu dan pekerjaan guru adalah yang terkait dengan rekrutmen dan penempatan. Untuk penempatannya itu harus sesuai dengan kebutuhan. Masalah yang ada saat ini adalah adanya ketidaksesuaian antara penempatan dan kebutuhan. Terkadang terjadi penumpukan guru di suatu tempat dan kekurangan guru pada tempat lain. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu akomodasi perkembangan tata kelola guru. Selanjutnya yaitu landasan hukum. Setiap perubahan atau penempatan peraturan baru pasti ada landasan hukumnya. Landasan hukum adalah diartikan sebagai peraturan baku atau tempat berpijak atau titik tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam hal pendidikan. Kemudian ada 3 landasan hukum untuk menetapkan peraturan ini, yaitu yang pertama pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini berisi pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional pelaksanaan sistem pendidikan. Kemudian undang-undang ini berisi tentang pelaksanaan tugas guru dan dosen. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Selanjutnya, apa saja yang berubah pada Peraturan Nomor 19 Tahun 2017 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008?
Pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 terdapat perubahan dan penambahan. Apa saja yang berubah dan bertambah? Yang bertambah yaitu tunjangan profesi. Penambahan tentang tunjangan profesi terdapat pada pasal 1 ayat 6, pasal 15, pasal 16, pasal 18, pasal 23, pasal 61, dan pasal 67A. Selanjutnya, apa itu tunjangan profesi? Berdasarkan pada penambahan pada pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Selanjutnya, untuk siapa tunjangan profesi diberikan? Tunjangan profesi itu diberikan berdasarkan pada perubahan pada pasal 15, yaitu tunjangan profesi diberikan oleh yang pertama guru, yang kedua yaitu guru yang diberikan tugas kepada satuan pendidikan, yang ketiga yaitu guru yang mendapat tugas tambahan. Tugas tambahan, guru yang mendapat tugas tambahan yaitu meliputi wakil kepala satuan pendidikan, ketua program keahlian satuan pendidikan, yang ketiga yaitu kepala perpustakaan satuan pendidikan, yang keempat kepala laboratorium atau unit produksi, yang kelima yaitu pembimbing kasus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu. Selanjutnya, syarat mendapatkan tunjangan profesi. Tunjangan profesi dapat diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat yang diatur pada pasal 15 ayat 4 yang berbunyi tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki satu atau lebih sertifikat guru. Yang kedua yaitu memiliki nomor registrasi guru. Yang ketiga, memenuhi beban kerja guru. Yang keempat, aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki. Yang kelima, berusia maksimal paling tinggi 60 tahun. Yang keenam, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas. Yang ketujuh, memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik. Yang ke-8, mengajar di kelas sesuai rasio guru dan siswa. Rasio guru adalah perbandingan jumlah siswa dan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu beban kerja guru. Apa itu beban kerja guru? Yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang guru yang memang sebatasnya harus dilakukan. Pada beban kerja guru, untuk membandingkan beban kerja guru pada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 hampir sama dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017. Selanjutnya yaitu apa saja beban kerja guru itu? Sebagaimana perubahan pada ketentuan pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yang meliputi merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Yang kelima, yaitu melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Selanjutnya yaitu bagaimana beban kerja guru dapat terpenuhi, yaitu dapat diperoleh dari ekuivalensi beban kerja guru. Tugas tambahan guru sebagai berikut dapat terpenuhi yaitu dengan 12 jam tatap muka untuk tugas tambahan sebagai
Yang pertama, Wakil Kepala Satuan Pendidikan. Yang kedua, Ketua Program Keahlian Satuan Pendidikan. Yang ketiga, Kepala Perpustakaan Satuan Pendidikan. Yang keempat, Kepala Laboratorium, Bengkel, atau Unit Produksi Satuan Pendidikan. Selanjutnya, dapat terpenuhi dengan 6 jam tatap muka untuk tugas tambahan sebagai pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu. Pendidikan inklusi adalah sekolah yang mengadakan murid yang berkebutuhan khusus untuk membimbing anak tersebut. Selanjutnya, beban kerja guru dapat terpenuhi dengan 6 jam tatap muka untuk tugas tambahan sebagai tugas tambahan yang terikat dengan pendidikan di satuan pendidikan, seperti sebagai pembimbing ketua OSIS, pembimbing pramuka, dan organisasi lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya yaitu penugasan dan penempatan. Penugasan dan penempatan guru itu dibahas pada perubahan di pasal 58, pasal 59, pasal 61, dan pasal 62. Apa saja itu? Pada pasal 58 yaitu ada penyelenggaraan pendidikan dapat mengangkat atau menempatkan guru. Pada peraturan sebelumnya itu hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja yang mengatur dan mengangkat penempatan guru. Kemudian pengangkatan dan penempatan guru sekarang diatur oleh pemerintah, diatur oleh peraturan menteri. Yang pasal 59 yaitu tentang kesanggupan. Sebelumnya penandatanganan kesanggupan ditugaskan di daerah khusus hanya 2 tahun. Namun sekarang berubah menjadi 10 tahun. Selanjutnya pada pasal 61 tentang penempatan jabatan. Agar dapat ditempatkan pada jabatan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya harus memenuhi kebutuhannya sebagai guru dan telah menjadi guru paling tidak 8 tahun. Kemudian pada pasal yang terakhir, pada pasal 62 tentang penugasan guru. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberi tugas khusus pada guru berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pemindahan guru dapat dilakukan setidaknya jika ia telah bertugas selama 4 tahun di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, pasal apa saja yang dihapus? Pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 yaitu pasal 6, pasal 12, pasal 14, pasal 17, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, dan pasal 29. Di mana beberapa pasal ini berisi tentang tunjangan guru selain PNS. Kemudian, guru sudah tidak wajib mengajar dalam 24 jam dalam seminggu, itu sudah dihapus. Terima kasih atas pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.